sudah punya bisnis siapa di antara Anda? Yang sudah punya bisnis siapa? Mas Fajar malah kayaknya ngerungokke lagu deh, nggak dengerin Buaten deh. Boten kula mirengin jenengan, Bu. Oh, ngaten nggih. Sampun kagungan bisnis dereng Mas Fajar? Dereng Ibu, ajeng ngrintis niki kula. Oh nggih, rencananya ngrintis napa Mas Fajar? Ini yang luar kota terutama Kalimantan roaming ya. Ikam kadang ngerti dah. Mau mencoba bisnis apa Mas Fajar? Menawi kula niku ajeng mendirikan kafe kalih kos-kosan. Nek kos-kosannya pun tasih pembangunan niki. Wis luar biasa. Nggih. Kos modalnya banyak loh ya. Tapi pesan-pesannya Buaten kos putri aja le. Oh ya Bu, tadi Ya. contoh. Enggak, maksudnya kalau kos putri itu cenderung rapi gitu loh nak. Nggih Bu. Kalau kos putri ya seperti itu ya. Cuma nanti kalau bikin aturan bahwa penghuni kos pulang paling malam jam 10 gitu ya. Berarti kalau jam 10 belum pulang dipastikan dia nginep di tempat lain gitu aja. Itu kalau kos putri. Kalau ya yang kos satu orang misalnya satu kamar nanti penghuninya bisa 7 itu kalau kos putri seperti itu. Jadi cenderung kumuh lah. Ya semua ada kurang lebihnya bisnis itu. Cuman pertanyaan saya sekarang untuk Mas Raihan aja dulu deh, Mas Raihan. Definisi bisnis apa Mas Raihan sebelum kita masuk ke matematika bisnis? Aduh. Apa ya? Definisi bisnis apa Mas Raihan? Ya menurut saya Bu, kegiatan yang saling menguntungkan. Kegiatan betul. Iya betul. Bisnis itu adalah setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, ya. Jadi yang menguntungkan. Jadi bisnis yang menguntungkan, kegiatan yang menguntungkan itu namanya bisnis. Jadi kalau kamu misalnya mau kegiatan Karang Taruna, ketika nih Bapak Rehan yang dile, anu Pak bisnis biasa, padahal Karang Taruna. Jadi kegiatan bisnis itu bisnis itu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, gitu ya. Oke, Mas Anas kayaknya butuh pertanyaan. Mas Anas, apa kabar? Kok nggak kedengar suaranya ya? Mas Anas, apa kabar? Nggak dengar suaramu loh, Le. Kameramu mikrofonmu masih nutup itu. Oh ya. Nah. Oke, Mas Anas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudah kuliah online selama 1 semester, hasilnya seperti apa? Ya, gini-gini aja sih. Ya, begitu deh gitu ya. Pokoknya kalau kalimatnya ya begitu deh gitu tuh ada bikin gak enak loh Mas. Ya, begitu deh gitu ya. Jangan deh-dehan toh. Ya, diusahakan semaksimal mungkin perkara hasilnya ya. Dijalanin aja gitu ya. Oke. Sebentar, saya baca chat dulu, siapa tahu ada chat yang penting. Rofik izin sakit. Izin sakit kenapa? Kalau izin sakit, tapi orangnya ada di sini. Oh, maksudnya tidak berinteraksi ya. Mas Anggoro, kamera laptopnya nggak bisa. Aduh, kamera laptopnya dibuang itu, Le. Mas Rizky Azizil izin ke belakang. Bu, ini ke belakang mana ini? Ke belakang rumah apa ke belakang mana ya? Mas Azizil sudah gabung belum ke belakang? Oh, Mbak Angel juga, Mbak Angela jaringan Kalimantan jelek, Bu. Ya, dari dulu Kalimantan mah jelek. Oke ya. Oke gitu, Ge. Ada pertanyaan tentang aturan kuliah ke depan, jadi kurang lebihnya aturannya sama dengan dosen lain, cuman nanti prosentase dari masing-masing variabel yang kita gunakan untuk menyusun nilai itu berbeda-beda sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Artinya, kalau mata kuliah yang orientasinya kepada final project, mestinya tugas itu adalah persentasenya paling banyak. Tetapi mata kuliahnya Buaten, mata kuliah teoritis, artinya keaktifan Anda yang nilainya paling banyak. Nanti seperti itu. Gitu ya. Terus perinciannya kan seperti ini nak, nanti kita kuliah selama 7 minggu, kemudian nanti minggu ke-8 itu berarti kita UTS, kemudian kuliah lagi 7 minggu, berarti 7 minggu berarti kalau UTS-nya misalnya minggu ke-8 berarti minggu ke-9 sampai minggu ke-15
itu berarti kita kuliah lagi, maka nanti minggu ke-16 kita UAS. Nah, cuman ketentuan yang harus Anda pahami adalah kalau UTS itu nggak ada ujian susulan. Jadi kalau UTS nggak ada ujian susulan. Jadi kampus tidak mengadakan ujian susulan untuk UTS, sedangkan kalau UAS ada ujian susulan dengan konsekuensi beberapa hal. Jadi misalnya Anda harus minta izin kepada Kaprodi untuk ikut ujian susulan, kemudian Anda harus mengemukakan alasannya apa kemarin tidak ikut UAS gitu, kemudian kayaknya juga ada pembayaran lagi untuk ujian susulan seperti itu. Jadi usahakan semaksimal mungkin Anda bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik gitu ya. Kemudian aturan di lembaga itu adalah bahwa mahasiswa nilainya akan keluar di akhir semester manakala dia mengikuti UTS dan atau UAS. Jadi UTS saja nilai Anda keluar, UAS saja nilai Anda keluar. Tetapi semua ada konsekuensinya. Artinya begini, walaupun Anda hanya mengikuti UAS, kemarin tidak mengikuti UTS, nilai Anda tetap keluar, tetapi berkurang sebanyak bobot UTS. Jadi misalnya UTS bobotnya 30%, kalau Anda tidak ikut UTS berarti nilai Anda seoptimal apapun hanya 70%. Kalau skalanya 100 berarti 70%-nya adalah 70 gitu. Jadi misalnya kuis Anda ikut nilainya 100, tugas Anda kerjakan nilainya 100, kemudian kehadiran Anda hadir aktif, tidak pernah bolos nilainya 100, kemudian UAS-nya 100 pun kalau Anda tidak ikut UTS maka total nilai Anda maksimum hanya 70. Itu konsekuensinya. Artinya mahasiswa itu boleh melakukan apapun tapi semua ada konsekuensinya. Gitu ya. Jadi walaupun daring tetap harus semangat. Nah, tetap harus semangat, ikuti sebaik-baiknya gitu. Gitu nggih. Oke. Oke. Kita nggih, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan. Kemudian kalau nanti nilai Anda kan nilainya di dalam angka, nanti akan dikonversikan ke dalam huruf. Hurufnya A, manakala angkanya 81 sampai 100. Kemudian hurufnya B, manakala angkanya 61 sampai 80. Sampai kurang dari 81. Nanti kalau sampai 80 berarti nanti kamu ada pertanyaan. Buatan kalau nilainya 8,5, 80,5 terus piye gitu ya. Jadi di pembuatan nilai sudah ada aturan bahwa nilai itu dibulatkan. Jadi nanti tidak ada nilai misalnya 80,5, 80,7 nggak ada. Jadi nanti ada pembulatan nilai gitu ya. Jadi 81 100, kemudian 61 80, kemudian 41 60, 21 40, kemudian 20 ke bawah berarti nilainya E. Gitu ya. Nah, nilai E itu kalau nanti kita konversikan untuk mencari IPK, E itu ketemu atau muncul angkanya 0, tetapi ada bedanya mahasiswa punya nilai E dan tidak punya nilai. Kalau Anda punya nilai E, walaupun dikonversikan itu nilainya 0, maka Anda dianggap sudah mengikuti mata kuliah tersebut, berarti nanti saat ditawarkan remedial, maka Anda bisa mengikuti remedial. Tetapi kalau Anda tidak punya nilai kan sama aja 0. Tetapi Anda tidak bisa mengikuti remedial. Itu bedanya muncul nilai E sama tidak muncul nilai, walaupun sama-sama saat dikonversikan ke dalam huruf sama-sama nanti munculnya 0. Perbedaannya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari yang sudah berlalu kemarin mau tanya, nggak tahu siapa yang mau ditanyakan, atau belum ada pertanyaan karena belum mengerti, sekarang sudah ada pertanyaan begitu. Mas Megat, halo, apa kabar? Baik, Bu. Oh, baik ya. Kamu Megat siapa? Mas Megat siapa? Mas Megat aslinya mana? Megat. Hah? Batam, Bu. Oh, Batam. Oh, berarti nggak tahu artinya Batam. Megat ya. Megat itu kalau orang Jawa artinya menceraikan. Maka buatan tanya kamu Megat siapa? Beda, nanti, Bu. Iya, kamu nanti punya istri kok Megat terus ya. Wah, jangan, kasihan loh istrinya. Nih, ini yang belum tak tegur sih, cewek cantik satu-satunya yang kelihatan di layar saya, Mbak Mayada Aziza. Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Asli orang mana?
Dari Kalsel, Bu. Oh, dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya mana? Barabai, Amunte, Banjarmasin, Banjarbaru, Kandangan. Barabai. Oh, Barabai. Barabai. Ibu tahu sih? Hah? Kok Ibu tahu? Kenapa? Kok Oh, Ibu tahu dong. Tahu Apa sih? dong. Oh, bisa. Ibu kawa Bapak Pandir Banjar, Tahu. Jadi jangan sekali-kali ngomongin buatan pakai bahasa daerah ya. Bahasa Banjar bisa, bahasa Sunda oke, bahasa Jawa Timuran fasih gitu. Bahasa Jawa nanti kalau sama Mas Fajar buatan tuh ngomongnya kromo inggil. J Mas Fajar J. Bu. Mugi-mugi usaha ini pun lancar nih Mas Fajar. Amin ya Allah, Bu. Mas Fajar Jawi ini pun pundi Mas Fajar? Nah, kalau aslinya Blitar, Bu. Oh, asli ini pun Blitar. J, terus sak menika lenggahipun wonten? Saat niki pun pindah domisili Jogja. Oh, J, mulane Blitar alus gitu loh. Yes. Blitar alus. Nanti kalau sekali-sekali pengen misuh karo basa Blitar karo buatan gak apa-apa nih. Wah, mantap. Liane gak apa-apa, wis santai aja. Oh, iya, Bu. Mas Raihan, kalau Mas Raihan asli mana? Kalimantan, Bu. Kalimantan mana nih? Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor ya Allah, pelosok rek. Jauh. Tanjung Selor sama Tanjung Redep tetangga ya. Iya. Ya, jauh. Itu yang rumahnya daerah sana ada Mas dosen Amikom Pak Tony, diajar sama Pak Tony enggak? Diajar sama Belum Pak Tony tahu. enggak? Oh, Pak Tony itu Tanjung Redep, Pak Tony. Pak Tony tapi sekarang rumahnya udah Jogja sih karena dia menikah sama orang Jogja. Pak Tony Hidayat. Nanti kalau diajar sama Pak Tony dia orang sana. Itu ya. Pak Tony Mas ngajar apa, Adrian, Bu? Pak Tony itu multimedia. Cuman memang sekarang lagi izin studi. Dia S3 di Pahang Malaysia sekarang. Jadi nanti kalau misalnya multimedia ketemunya Pak Tony, nah itu bisalah diajak ngomong bahasa sana. Kalau Tanjung Selor bahasanya Banjar juga? Enggak, banyak juga orang Jawa, orang Dayak sini. Oh gitu ya, orang Dayak gitu ya. Kalau Dayak sih tahu ngertinya sedikit-sedikit sih, nggak bisa banyak ngomong. Mas Afif baru muncul, Mas Rafif baru muncul. Mas Rafif, apa kabar Mas Rafif? Iya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu kok medok banget loh ya. Kita yang Yojo tenang ini. Mas Rafif dari mana? Bukan. Saya Ponorogo. Ponorogo. Oh, Ponorogo, iya, Ponorogo. Iya. Ponorogo, tapi gak usah miso-miso gitu, Ponorogo. Mas Adrian kayaknya kok blasteran ya, Mas Adrian ya. Mas Adrian Lantia Putra, blasteran mana kamu? Orang dari asal Sulawesi, Bu. Oh, Sulawesi, Solo berarti ya. Solo, oke, Sulawesi, rasa rame. Iya, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Bukan blasteran ya? Oh, bukan, Bu. Oh, bukan. Saya pikir kamu turunan Arab gitu. Tapi bisa, Ding. Nek Mas Fajar ngomong Arab patek ganteng, nah itu kamu turunan Arab. Arab patek ganteng, Arab patek bagus ya gitu. Itu saya ngomong Mas Fajar loh ya. Gitu. Oke ya, Mas Faiz dari tadi senyum-senyum loh Mas Faiz loh, senyum-senyum memperhatikan. Mas Faiz, where are you come from Mas Faiz? Saya dari Klaten, Bu. Oh Klaten, ya Allah Klaten ini pun pundi Mas? Bayat, Cawas, Jatinom, Tulung, Kalikotes, Kalikebo, Klaten Utara, Klaten Selatan. Klaten Kota, Bu, Klaten Tengah. Oh Klaten Tengah pun pundi, Tonggalan? Bareng Kidul. Bareng Kidul, Bareng Kidul ini berarti matahari yo? Ya, dekat. Ya, sekitar. Oh iya, dekat matahari ya. Roti kecil. Roti kecil. Oh, roti kecil, nggih, roti kecil. Kalau Bareng Utara, adik saya di Bareng Utara, Dokter Susi Salamah. Ngerti enggak Bareng Utara? Jadi Bareng Utara deket kayak di motor apa ya, deh? Itu, Bu.
dekat PMI itu, Bu. Betul, J, dekat PMI. Jadi perapatan sing ada motornya apa le? Nagamas motor. Nah, Nagamas motor kan gitu sidik nanti kula ndalanan Dokter Susi. Nanti kalau tanya, misalnya Dokter Susi kenal sama Batun, wah Mbak juga sih ayu dhewe kayak gitu. Padahal nah gitu ya, biasanya kayak gitu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Kalau gitu kita lihat materi kita, Nak. Nanti materi kita sudah saya siapkan, ya. Sebentar, tak buka dulu. Saya buka dulu. Cus. Mana, wih. Mbak Putri, apa kabar Mbak Putri? Mbak Putri Aditya Azari. Iya, Bu. Ya, maaf dari tadi nggak disapa ya, baru kelihatan soalnya, Nak. Ya. Ini saya mau nge-share kok. Loh, kok nggak kelihatan? Saya mau nge-share kok nggak kelihatan sih? Sebentar. Di malam yang sesunyi. Ya Allah, lemotnya. Oke. Oke, Nak. Materi kita nanti untuk tengah semester pertama, artinya sebelum UTS materi kita nanti ada 4. Yang pertama adalah fungsi linier. Fungsi linier Anda menyebutnya sebagai persamaan garis. Kemudian nanti yang kedua adalah aplikasi fungsi linier. Aplikasi fungsi liniernya nanti bisa dibagi ke dalam masalah bisnis dan masalah keuangan. Kalau keuangan ya berarti nanti kita mencari anuitas macam-macam dan sebagainya. Kalau aplikasi ke dalam bisnis berarti kita mencari harga pasar, harga keseimbangan pasar dan sebagainya. Kemudian materi yang ketiga nanti adalah programasi linier. Programasi linier itu nilai optimasi dari sebuah bisnis, bahwa kita yang namanya bisnis yang dihitung pasti untung sama rugi kan begitu kan. Nah, kemudian nilai optimasi itu bisa optimasi maksimum, bisa optimasi minimum. Kalau optimasi maksimum itu pasti yang dicari adalah laba atau pendapatan. Kalau optimasi minimum pasti yang dicari adalah biaya. Karena yang namanya orang bisnis pengennya adalah biayanya rendah, tetapi hasilnya maksimum. Kemudian yang keempat, materi sebelum UTS itu nanti namanya depresiasi. Depresiasi itu penyusutan. Nah, penyusutan aktiva. Jadi nanti kita akan memperkirakan aktiva kita akan menyusut selama satu periode itu berapa persen atau berapa banyak. Satu periode penyusutan itu tergantung bendanya. Kalau aktiva tetap biasanya penyusutannya satuannya tahun, tetapi kalau aktiva lancar itu termasuk handphone kamu itu aktiva lancar, penyusutannya cepat, bisa dalam 3 bulan, bisa dalam 6 bulan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan nggak, Nak? Sampun, kelihatan Bu. ya? Sampun, Bu. Oh, sampun, kelihatan ya. Oke. PowerPoint saya kelihatan ya. Oke, yang pertama konsep dari matematika dasar dan penerapannya. Sebagai pembukaannya adalah
banyak sih aplikasi matematika di dalam dunia bisnis tuh banyak. Terutama Mas Fajar yang mau punya bisnis gitu, aplikasinya banyak untuk mengetahui misalnya pasaran untuk kos-kosan di daerah ini tuh berapa dan sebagainya gitu. Jadi nanti tetap harus dipertimbangkan kompetitor mematok harga satu kamar berapa dengan fasilitas apa, tetap dengan harus memperhatikan modal ya Mas Fajar ya. Jadi jangan sing penting payu tapi nanti tidak kembali modal, berarti namanya bukan bisnis tapi bunuh diri gitu ya. Nah, kemudian manfaat belajar matematika berikutnya adalah menyelesaikan masalah-masalah kuantitatif. Kuantitatif itu adalah masalah yang bisa dihitung, itu kuantitatif. Kalau kualitatif kan tidak bisa dihitung. Nanti materi yang akan kita pelajari fungsi linear, fungsi non-linear. Non-linear itu ya berarti bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi pangkat tinggi gitu, bisa fungsi polinom. Kemudian ada direct, kemudian ada diferensial. Diferensial itu turunan. Kemudian ada integral. Integral itu anti turunan atau kebalikan dari integral. Oke ya. Nah, berikutnya, apakah itu fungsi? Fungsi itu hubungan matematis antara satu variabel dan variabel yang lainnya. Jadi sebuah hubungan yang bisa dihitung secara matematis. Berarti angkanya jelas, itu namanya fungsi. Ya, hubungan yang bisa dihitung secara matematis itu namanya adalah fungsi. Adakah hubungan yang tidak bisa dihitung secara matematis? Apa hubungan yang tidak bisa dihitung matematis? Mas Anas, hubungan yang tidak bisa dihitung matematis apa Mas Anas? Satu aja Mas Anas, apa? Apa Mas Anas? Hubungan yang tidak bisa dihitung secara matematis. Oh Mas Anas? Hubungan percintaan, Bu. Apa? Apa Mas Afan? Hubungan percintaan, Bu. Oh, percintaan betul, tidak bisa dihitung matematis. Tapi kalau kayaknya bisa deh Mas Afan. Nek misalnya keluar bereng, jajannya berapa, bisa loh Mas Afan. Wah, nah, terus keluarnya satu minggu berapa, bisa itu Pak. Kalau itu bisa loh. Jadi misalnya keluarnya setiap malam minggu, sekali keluar 50.000 gitu kan. Kemudian kalau 1 bulan berarti keluarnya 4 kali, berarti 1 bulan 200.000, bisa lah. Itu enggak lah, rasanya yang tidak bisa dihitung matematis ya. Oke. Yang paling lagi ya hubungan keluarga lah, hubungan keluargaan. Masa kamu sama bapak ibuku mau menghitung matematis? Emang bisa gitu. Ya. Jadi fungsi itu adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel yang satu dengan variabel yang lain yang bisa dihitung secara matematis gitu. Kemudian ada fungsi lagi namanya fungsi linier, yaitu hubungan matematis antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang membentuk garis lurus. Itu linier. Nah, linier itu apa? Linier itu fungsi, ya, fungsi yang membentuk garis lurus, itu namanya fungsi linier. Fungsi yang membentuk garis lurus namanya adalah fungsi linier. Nanti kalau membentuknya parabola namanya adalah fungsi kuadrat, ya. Gitu ya? Oke. Nah, bentuk umum dari fungsi. Bentuk umum dari fungsi. Y biasa kita sebut sebagai fx. Maka pada saat kita menggambar koordinat kartesius, sumbu vertikal atau sumbu berdiri, Anda biasa menyebutnya sebagai Y. Kadang-kala kita menulisnya adalah fx. Nah, maka disebut bahwa Y adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Artinya apa? Kalau fx manakala x-nya berubah, maka y-nya juga berubah berdasarkan perubahan dari x. Maka y-nya disebut sebagai variabel terikat. Kemudian x-nya variabel bebas. Bebas itu kita mau ngisi berapapun itu boleh dan dia mempengaruhi perubahan pada variabel y atau variabel terikat. Masih ingat toh kalau koordinat kartesius hanya ada 2 sumbu, yang satu sumbu mendatar namanya adalah sumbu X, kemudian yang satu sumbu vertikal namanya sumbu Y. Masih ingat nggih? Masih ya? Masih ingat ya? Oke, nah berikutnya adalah bentuk umum atau bentuk matematis dari fungsi linier atau persamaan garis. Bentuknya Y sama dengan A plus BX.
bentuk persamaan garis itu bisa bermacam-macam. Bisa bentuknya AX plus BY sama dengan C, bisa bentuknya Y sama dengan A plus BX, bisa bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C, bisa, seperti yang Anda pelajari. Jadi nggak usah bingung gitu. Dilihat aja bahwa di dalam fungsi linear atau persamaan garis mengandung 4 variabel atau bukan 4 variabel, mengandung 4 komponen. Komponen yang pertama namanya adalah variabel terikat, yaitu Y. Komponen yang kedua variabel bebas. Kemudian variabel bebas itu sekali lagi X, yaitu variabel yang mempengaruhi. Kemudian ada konstanta. Konstanta di materi saya kasih nama A, tetapi kalau kamu pernah belajar fungsi linear dengan Bapak Ibu guru di sekolah dulu, Y sama dengan MX plus C, maka C itu adalah konstanta. Kemudian di sini B itu koefisien dari variabel bebas atau koefisien dari X, itu biasa disebut gradien. Kalau pas kamu sekolah dulu, gradien simbolnya biasanya M. Kenapa? Karena gradien itu nama lain dari koefisien arah kemiringan garis, jadi miring. Jadi gradien, jadi B itu adalah simbol dari gradien atau slope atau koefisien variabel, lebih tepatnya adalah koefisien arah kemiringan garis. Yang perlu Anda tahu bahwa garis akan dikatakan memiliki gradien manakala dia punya kemiringan. Kalau miringnya ke kanan maka gradiennya positif, kalau miringnya ke kiri nanti gradiennya negatif. Kalau garisnya tegak, jadi tegak itu bisa berdiri, bisa tidur, jadi bisa sejajar sumbu X, bisa sejajar sumbu Y, maka dia dinamakan tidak punya gradien. Jadi misalnya gini, kamu punya koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. Kemudian saya narik garis lurus sejajar sumbu Y melewati titik 4,0, artinya X-nya 4, Y-nya 0, gitu, berdiri lurus begini, maka fungsinya adalah X sama dengan 0. Ya, kemudian kalau X sama dengan 4. Kemudian kalau sejajar sumbu X misalnya melewati Y 5 gitu atau T 0,5, maka nanti persamaannya adalah Y sama dengan 5. Berarti fungsinya hanya punya konstanta, tapi dia tidak punya gradien. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Kalau fungsinya Y sama dengan A plus BE, gambarnya seperti ini. Kenapa tidak melewati titik pusat 0,0? Karena konstantanya A, bukan 0. Ya, jadi ini konstantanya A. Jadi kalau di sini yang saya lihat di sini memotong sumbu Y di atas titik pusat 0,0 karena konstantanya adalah A, bukan 0. Jadi konstanta itu sebenarnya menunjukkan titik potong garis terhadap sumbu Y. Karena garis itu memotong sumbu Y manakala manakala X-nya 0 di sini. Jadi kalau persamaannya Y sama dengan A plus BX, sementara X-nya 0 kan nanti tinggal jadi Y sama dengan A. Kan gitu toh? Nah, maka konstanta itu adalah A. Maka di sini kenapa persamaan garisnya tidak melewati 0,0 atau titik pusat, karena konstantanya A, bukan 0. Di sini sudah saya kasih keterangan A merupakan titik potong sumbu Y, B merupakan arah garis atau slope atau gradien. Seperti itu, Nak? Paham ya? Oke, berikutnya adalah ada 4 metode dalam membuat atau membentuk garis lurus atau fungsi persamaan garis lurus. Yang pertama ada metode namanya dwi koordinat. Dwi itu artinya 2. Koordinat itu artinya titik potong. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, sekali lagi, garis itu memotong sumbu X manakala Y-nya 0. Memotong sumbu Y manakala X-nya yang 0. Kemudian yang kedua adalah koordinat lereng. Koordinat itu titik, lereng itu gradien. Ya, lereng itu gradien.
Kemudian yang ketiga adalah lereng penggal. Gradien dengan titik penggal. Kemudian yang keempat, dwi penggal. Jadi 2 titik penggal. Oke, kita bahas satu-satu. Satu-satu. Nih metode dwi koordinat. Ada 2 koordinat. Koordinat itu titik potong, terdiri dari X, Y. X biasa disebut absis, Y biasa disebut ordinat. Gitu ya. Nah, bentuk persamaannya Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kalau contohnya buatlah persamaan garis melalui titik A dan titik B, di mana titik A-nya adalah 2,8, kemudian B-nya adalah 3,10. Ingat nak, saat kita membuat pasangan titik harus konsisten. Misalnya, titik A 2,8, kalau 2-nya kamu anggap X1, maka 8-nya juga harus dianggap Y1. Kalau titik B-nya 3,10, 3-nya adalah X2, maka 10-nya juga harus Y2. Jadi pasangan titik itu kalau X1 ya Y-nya 1, kalau X2 ya Y-nya 2. Tidak ada pasangan titik X1, Y2, nggak ada. Paham? Paham, nak? Paham, Bu. Paham, oke. Coba masukkan titiknya ke dalam persamaan. Coba masukkan titiknya ke dalam persamaan. Coba dicoba masukkan titiknya ke dalam persamaan. Silakan. Ayo dicoba, nganggur orang masuk kuliah kok nyawang tok. Kuliahnya matematika ya. Ayo. Silakan. Dimasukkan titiknya ke dalam persamaan. Silakan.
Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Bu. Siapa yang bilang sudah ya? Oh, Mbak Maeda. Mbak Maeda, ayo di-share Mbak Maeda. Hasilnya kayak apa? Hasilnya. Langsung jawabannya aja ya, Bu. Saya coret-coret. Oh, coret-coret. Nggak apa-apa. Di-share di sini boleh. Di WA Group boleh. Biar pada bisa dibaca boleh. Silakan. Mau di-share di mana? Dibaca aja, Bu. Kenapa? Dibacain aja. Oh, dibacain aja. Oke. Yang pertama tuh kan rumusnya tuh Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2. Habis itu jadinya Y dikurang Y1, Y1-nya itu 8, per Y2-nya itu 10, dikurang Y1 8, sama dengan X dikurang X1-nya itu 2, per X2-nya itu 3, dikurang X1-nya 2. Jadi Y dikurang 8, per 10 dikurang 8, hasilnya 2, sama dengan X dikurang 2, per 3 dikurang 2, sama dengan 1. Habis itu jadinya yang Y dikurang 8 per 2 itu, 2-nya itu bisa dikesampingkan, jadinya Y dikurang 8 sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Hasilnya Mbak Mayada, namanya bukan dikesampingkan, tapi dikalikan silang. Nah iya Bu, lupa. Oke, dikalikan silang. Oke sayang, ayo lanjut. Habis itu Y jadinya Y dikurang 8 sama dengan 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Oke. Yang min 8-nya itu dikali lagi, jadinya Y sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 8, hasilnya 2X ditambah 4. Nah, yang min 8 di ruas kiri deket Y bukan dikali, tapi dipindah ruas. Namanya ya. Kalau pindah ruas itu dari negatif jadi positif karena dia dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2X min 4 plus 8. Hasil akhirnya Y sama dengan 2X plus 4. Oke. Thank you so much. Makasih Mbak Aziza. Panggilannya siapa sih? Ayah, Bu. Oh, Ayah. Oke, Mbak Ayah. Thank you. Bukan Mbak Ayah Renita ya? Maya. Kalau Ayah Renita nanti jadinya Kiki deh. Oke ya. Oke, seperti itu pekerjaannya Mbak Ayah. Betul, ada yang belum paham dari yang disampaikan Mbak Ayah karena menyampaikannya pakai suara bukan pakai tulisan. Bisa? Sudah bisa, yang lain bisa. Cuman memasukkan aja kok di situ bahwa angka 2-nya dimasukkan sebagai X1, kemudian 8 sebagai Y1, 3 sebagai X2, 10 sebagai Y2. Kemudian setelah berproses nanti ada pembagian ruas kiri, pembagian ruas kanan, lakukan perkalian silang gitu. Paham ya? Mbak Dea, paham Mbak Dea? Mbak Dea? Mbak Dea? Paham ya? Kok kelihatannya cuma sedikit gimana itu? Bawa apa? Bawa kopi kah? Enggak, Bu, ini sinyalnya lagi susah. Ini juga pindah tempat. Oh, kamu rumahnya di mana kok sinyalnya susah? Brebes, Bu. Oh, Brebes, ya Allah. Brebes kok iso susah sinyal? Brebesnya mana? Larangan? Songgom. Oh, bukan. Lah ngendi Brebesnya? Songgom, Bu. Songgong? Songgong itu daerah mana ya? Brebes Selatan. Sama Salem? Bukan, Bu, bukan. Oh, bukan. Jauh. Oh, sinyalnya susah ya, jauh ya dari Salem ya. Ya udah deh. Semangat ya, tetap semangat. Cari sinyal kemana gitu, di atas genteng kah di mana gitu ya. Oke, Mbak. Tapi Mbak Dea paham ya dengan yang disampaikan Mbak Ayah? Insya Allah, Bu. Nanti mau dicoba lagi. Oke. Mbak Ayah tadi kan garapannya betul tuh Mbak Ayah. Nah, tulisannya tadi kan orek-orekan, sekarang dibuat jadi bagus gitu. Nanti di-share di WA Group ya Mbak Ayah, biar temennya bisa
membaca yang belum begitu paham, oh tadi maksudnya ayah seperti ini, gitu ya. Disalin ke tulisan yang lebih bagus, nanti di fotonya di-share di WA group ya. Oke Mbak ya? Oke Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi al-jariyah ya Mbak ya ilmunya. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Metode yang kedua. Namanya adalah metode koordinat lereng. Artinya metode untuk mencari persamaan garis yang terdiri dari satu titik dan diketahui gradiennya. Maka tadi di awal Buatan bilang bahwa bentuk persamaan garis itu ada bermacam-macam. Nah ini bentuk yang biasa kamu pakai ya kalau yang ini ya. Jadi persamaan garis yang dibentuk oleh satu titik koordinat gitu ya. Jadi satu titik koordinat itu titik. Jadi tidak perlu ditulis bahwa pasangan titik itu terdirinya pasti X dulu baru Y. Jadi kalau depan yang ditulis depan itu X, yang ditulis belakang Y. Kalau 3,10 maka X-nya 3, Y-nya 10. Itu aturan konvensional, kamu harus tahu, nggak perlu dijelaskan. Ya, kemudian kalau dalam bahasa komputer, misalnya nanti kamu aplikasinya ke komputer, dalam bahasa komputernya X itu biasanya sebutannya absis. Nanti Y-nya ordinat. Jadi kalau Y itu ordinat, kalau pasangan titik koordinat, itu bedanya. Kemudian gradiennya B, seperti itu, tinggal memasukkan, nak. Berarti kalau 3,10 berarti 3-nya adalah X1, 10-nya Y1. Berarti yang tidak dimasukkan angka adalah Y sama X yang tidak pakai 1. Karena dia adalah variabel, kemudian gradien atau B-nya 2. Coba masukkan jadi persamaannya seperti apa? 2X tambah 4. Coba dimasukkan persamaannya jadi apa? Silahkan dimasukkan persamaannya jadi apa? Titiknya 3,10, gradiennya 2. 3,10 dan gradiennya 2. Iya Bu, sama kayak tadi. Betul Mbak Alvina. Oh itu tadi yang ngomong Mbak Ayah. Oh Mbak Alvina pakai chat. Oke, Mbak Alvina pakai chat. Oke. Yang lain coba. Bu. Ya. Karena gampang ya, betul gampang. Awas ya saya ngomong gampang, saya nek raiso tak sunati loh we. Ya. Oke ya, berarti tinggal memasukkan berarti Y-10 sama dengan 2 kali X-3 gitu ya. Hasilnya adalah Y-10 sama dengan 2X-6. Berarti Y sama dengan 2X-6 plus 10, hasilnya sama dengan soal yang pertama 2X plus 4. Lancar? Mas Megat bisa? Mas Megat, kamu dari Batam kan? Iya. Mas Megat Batam atau Bangka sih, Le? Batam, Bu. Oh, Batam. Kalau dari Batam berarti banyak barang elektronik murah ya? Wah, Jan, ini kelas ini yang pakai iOS aja ada berapa tadi yang belum tak presensikan? 15. Mahasiswa kok HP-nya HP loh ya, malah Raisa gue presensi loh ya. Udah, HP bagusnya dijual aja. Diganti HP murahan gitulah, Samsung kah, Nyayam kah, Xiaomi gitu loh. Ya, HP-nya bagus-bagus, terutama Megat pasti tadi pakainya, kamu pakai iOS ya, Megat ya? Iya, Bu. Oh iya, kalau di Batam iOS harga berapa? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Atau kita bisnis aja ya, Gat? Bisnis aja. Kamu ngedrop HP mahal, tapi harga murah sama Ibu. Kan kamu bisa belinya di situ tuh, di apa namanya, di... Namanya apa, Le? PS Store. Bukan itu kan mahal. Kamu belinya Black market. Di tempat pengiriman barang yang lewat kapal itu apa? Black market. Oh iya betul. Kamu belinya di black market. Jangan di Play Store. Play Store mau udah resmi mahal pajaknya. Ya, di black market gitu. Nah, itu oh gitu bisa loh. Nanti kalau misalnya harusnya harga 12 juta ya jadi 5 juta lah gitulah pokoknya. Nanti kamu tak kasih untung 1 juta, berarti ke Ibu 6 juta. Piye? Tidak bisnis malah guyu loh, Megat wah wis. Ya udah deh, kalau nggak mau gitu nanti kalau sudah kuliahnya tatap muka, kamu ke Jogja, kamu bawa iOS 1 ya. Nanti buatin yang beli.
Tapi harganya separuh dari harga normal. Insya Allah, insya Allah. Oh, insya Allah, oke. Nanti saya sambut ke sini dengan dengan gudeg wis. Kalau kamu datang ke Jogja tak sambut pakai gudeg sampai bakpia patok gitulah pokoknya. Oke, Mas Megat ya. Oke, ya udah nanti kalau belum dapat kos-kosan gitu nanti sementara di rumah buatan dulu boleh deh. Boleh kok. Yakin, tapi kalau di rumah saya ya berarti harus bersikap seperti anak. Anak itu ya membantu orang tua, ya nyapu, ya ngepel gitu. Mau nggak? Nggak mau sih, Megat kayak gitu nggak mau kayaknya. Oke ya, itu oke kita lanjutkan. Itu tadi ada metode yang kedua. Sekarang kita masuk metode yang ketiga. Metode ketiga, metode lereng penggal. Lebih gampang lagi metode lereng penggal. Metode lereng penggal itu berarti ada titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu kan Y-nya 0, kemudian X-nya 0, nah konstantanya ada, kan gitu. Nah, berarti konstanta. Jadi kalau lereng penggal itu konstantanya sudah ada, gradien ada, berarti tinggal memasukkan. Berarti gradiennya 2, A-nya 4, berarti persamaannya jadi Y sama dengan 4 plus 2X. Kalau nulisnya mau diurutkan X-nya di depan, ya berarti Y sama dengan 2X plus 4. Lebih gampang lagi kan metode ketiga kan? Ya. Metode ketiga lebih gampang lagi ya. Rara jawab. Ya, Bu. Alhamdulillah. Iya buatan sambil nyeruput kopi, maaf ya. Oke, kita lanjut metode yang keempat. Metode yang keempat namanya adalah metode dwi penggal. Dwi penggal. Titik penggal itu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau dwi penggal yang satu adalah titik potong terhadap sumbu X, yang satu terhadap sumbu Y. Ingat, nek memotong sumbu Y tadi simbolnya ya titik potong terhadap sumbu X itu berarti memotong sumbu Y. Oke? Nah, maka titik potong sumbu Y itu namanya adalah konstanta. Konstanta tadi simbolnya A. Berarti kalau diketahui A-nya sama dengan 4. Kemudian yang memotong sumbu X sebutannya C. C-nya adalah min 2. Jadi kalau diketahui titik A-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 4, memotong sumbu X-nya min 2, ya berarti tinggal memasukkan sama. Atau boleh jadi kita kerjakan dengan metode yang pertama. Metode pertama kalau kita ngerjakan dengan metode pertama itu nek memotong sumbu X kan Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y, X-nya 0. Oke. Berarti coba itu kalau dimasukkan. Itu kalau dimasukkan A-nya 4, Y-nya A-nya 4, C-nya min 2. Maka jadinya adalah Y sama dengan 4. Coba dimasukkan. 4 dikurang min 2. Hasilnya 6X. Kok 6X toh? Salah no sayang. 4 dikurang 4 dibagi min 2. Min 2. Ayo Mbak Aya. Mbak Aya, yang 4 depan itu kan konstanta Mbak Aya. Terus yang belakang itu kan punya variabel X Mbak Aya. Jadinya Y sama dengan 4 dikurangi, buka kurung, 4 dibagi min 2X gitu toh. 4 dibagi min 2 berapa? Y plus 2. Jadi min 2. Nah, padahal depan 4 min 2. Min 2 jadinya plus 2. Plus 2. Tapi 2-nya 2X loh, Nak. Iya, dan hasilnya adalah 4 plus 2X. Jadi nggak boleh jadi 6X ya Mbak Aya ya. Iya Bu, paham Bu. Iya, berarti A per C-nya itu ya, A per C-nya itu adalah koefisien dari X. Ya, jadi kalau yang satu konstanta, yang satu punya variabel itu namanya nggak sejenis. Berarti kita tidak boleh menjumlahkan. Sama halnya apel dengan jeruk. 2 apel tambah 3 jeruk. Kok kamu jawabnya 7 jeruk kan nggak boleh. Ya kan? Tetap hasilnya adalah 4 apel, 3 jeruk. Gitu nggih? Ya. Oke. Ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan metode pertama. Kalau memotong sumbu X, tadi di sini memotong sumbu X-nya berapa?
min 2. Memotong sumbu X itu Y-nya 0. Berarti min 2,0. Ini tadi hasilnya kan Y sama dengan 4 plus 2X ya, hasil akhirnya ya. Terus kalau memotong sumbu Y itu X-nya yang 0. 0,4. Coba. Sekarang metode yang keempat itu kamu kerjakan dengan metode pertama. Tapi titiknya adalah titik potong terhadap titik potong dan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, maka titiknya adalah min 2,0 sama 0,4. Coba. Min 2,0 sama 0,4. Coba, silakan. Dimasukkan dengan persamaan pertama. Dimasukkan dengan rumus persamaan pertama. Min 2,0 dan 0,4. Artinya adalah kalau min 2,0, min 2-nya kamu anggap X1, maka 0-nya Y1. Kemudian 0,4 berarti 0-nya adalah X2, Y2-nya adalah 4. Kan gitu toh? Coba masukkan. Dengan metode yang pertama. Hasilnya harus sama. Kalau nggak sama berarti kamu ada salah memasukkan. Mas Arvin. Halo. Sambil minum kopi nggak apa-apa kok leyeh kayak orang sedih toh kamu kok. Arvin Saloka. Oh saya. Iya, soalnya ibu-ibu tuh lagi demam Arya Saloka gitu loh. Jadi buat tuh ikut-ikutan gitu. Jadi Arvin Saloka gitu. Sambil minum kopi nggak apa-apa kok. Leyeh-leyehnya kamu kayak orang sedih toh nak. Masih pagi aja sedih-sedih toh. Iya, asam lambung. Oh, asam lambung ya Allah le. Ini buatan sudah kopi yang kedua loh ini. Ini sudah gelas yang kedua ini kopinya. Kencang ya Bu ngopinya. Hati-hati asam lambung Bu. Harus tanpa kopi dunia hampa le. Buat hari ini. Enggak kok, memang tiap hari ngopi kok le. Kalau belum ngopi nanti orang semeleh pokoknya. Yo, Mbak Dea sudah. Oh, Mbak Dea sinyalnya jelek ya. Berbes kok ya sinyalnya jelek. Mas Lapa, Mas Gualbertus. Panggilannya siapa kalau gitu? Ya, Bu, panggilan Bertus aja. Oke, Mas Bertus. Sudah dicoba untuk diaplikasikan ke persamaan pertama belum, Mas Bertus? Oke, coba dulu ya. Oke. Mas Bertus tinggal di mana sekarang? Di Jogja. Loh, kamu asli orang Jogja kan? Iya. Bukan. Ih, ini Mas Arvin saya Kak, ganti gadis loh yang duduk di kursinya loh. Ya Allah. Halo. Mikrofonnya dibuka dulu, belum dibuka loh mikrofonnya loh. Mas Arvin saya, iya mikrofonnya belum dibuka. Oke, udah. Oh udah. Kamu siapa gadis cantik? Dulu, sebentar. Kenapa? Wah. Mas Arvin, gini kan duwe konco gitu kok ya sedih loh ya. Enggak itu. Siapa itu? Itulah, Bu. Apa ini di kantor Bu, soalnya saya lagi ya. Oh, lagi di kantor. Oke deh, nggak apa-apa sambil kerja. Jadi hidupnya benar-benar manfaat gitu ya. Waduh, langsung ke kamera loh Mas Arvin. Kerja di mana sih Mas Arvin? Itu kebetulan Bapak lagi bikin toko sepeda, Bu. Toko? Sepeda? Sepeda. Oh gitu, toko sepeda. Karena lagi musim orang pit-pitan ya, jadi bukan toko sepeda ya Mas ya. Oke. Ya udah, pesan sepeda lipat satu, gambarnya dulu nggak apa-apa deh. Sepedanya sepeda elektrik, Bu. Oh, sepeda elektrik. Oh, sepeda elektrik. Harga berapa sepeda elektrik? Yang disetrum itu ya, kalau misalnya nanti habis, tapi masih bisa pakai manual gitu ya? Iya, masih bisa pakai manual. Oh, gitu tuh. Oke. Wes, nanti berarti kalau pas
aplikasi fungsi linier gitu, fungsi linier nek sampai kamu nggak bisa awas ya raiso bisnis berarti namanya ya. Jadi nanti fungsi liniernya itu nanti berikutnya namanya aplikasi fungsi linier. Menghitung. Aku besok pemlot, Bu. Kenapa? Kenapa Mas Arvin? Gak apa-apa, Bu. Oh, taunya pokoknya jaga toko aja gitu ya, nggak tahu harus kalau nanti saya ajari kok Leh. Jadi kalau kulaannya sekian terus etok-etok meh ngasih diskon sekian itu kira-kira masang harganya berapa gitu nanti buatun yang ngajari itu. Siap, Jadi Bu. misalnya modalnya 1 juta, padahal pengen untung 500.000, berarti nanti kan kamu harus menerima uang 1.500.000, tapi saat sepedanya dipasang gitu seolah-olah kamu akan memberikan diskon kepada konsumen itu berapa persen gitu nanti tak ajari wes ngitungnya. Itu ilmunya ada, wes. Jadi nanti itu namanya masuknya markup Ya, Bu, sama nanti saya berguru sama Bu Atun. Amin, amin. Boleh Mas, boleh. Nah, nanti itu materinya namanya markup sama markdown gitu ya. Jadi bongso hitung-hitungan kayak gitu. Nah, nanti atau lagi misalnya mau butuh modal, butuh modal itu kadangkala kan kita mengingatnya adalah berapa banyak yang bisa kita gunakan dari pendapatan kita untuk bayar cicilan di bank, nah gitu itu bisa dihitung juga. Jadi kira-kira butuh hutangnya berapa deh supaya mampu bayar. Nah itu nanti masuk materinya anuitas, materi berikutnya itu nanti ya. Sabar Mas Arvin. Jadi Mas Arvin, Mas Fajar siap-siap nanti pada saat materi berikutnya. Sudah siap jadi pengusaha gitu ya. Jadi walaupun yang usaha Bapak, Mas Arvin harus tahu itu usaha orang tua itu kalau tidak ada yang melanjutkan gitu, wah repot Mas, iman-iman gitu, karena merintis usaha itu susah gitu ya. Oke, ditutup nggak apa-apa, kameranya ditutup nggak apa-apa Mas Arvin, kalau lagi kerja boleh. Ya. Soalnya lagi ada yang ngevlog Bu, bentar. Oke, ditutup aja kamera sama anunya. Oke, Mas Gusti guyang guyu toh. Gusti Raffi Aziz, sebentar. Gusti Raffi Aziz. Gusti bisa jadi nama marga atau nama kebesaran dari wilayah Kalimantan Selatan. Betulkah Mas Gusti? Betul, Bu. Oh, betul sekali. Iya, soalnya kalau dari Bali bukan Gusti Raffi Aziz gitu. Iya, bukan. Soalnya Iya, kebanyakan betul. orang-orang pada bilang saya itu dari orang Bali. Beda Mas, kalau Bali itu Gustinya belakangnya pasti bukan Raffi Aziz, tapi kalau Gusti kok belakangnya nama Islam itu pasti Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya mana Mas? Mas Raffi? Raffi apa Aziz panggilannya? Saya biasa dipanggil Gusti. Dari Jogja. Oh, dipanggil Gusti. Oke, Mas Gusti dari mana? Kalimantan Selatannya? Enggak, Bu, dari Jogja, Bu. Oh, dari Jogja? Oh, di Jogja. Tapi ada keturunan Kalimantan Selatan? Kalau keluarga sih kayaknya ada, Bu. Tahu saya. Oke. Oke, piantun Jogja kok nggih, jebulipun nggih. Jogjanipun pundi nika Mas Gusti? Sleman, Bu. Oh, Sleman. Sleman itu kabupaten ya. Wis pon Sleman wis. Pon Condong Catur ya Sleman, kono kae anu ngisore Mbah Marijan ya Sleman ya tale Sayegan ya Sleman. Oke. Tadi yang soal contoh untuk metode keempat bisa dikerjakan dengan metode yang pertama sudah ada yang selesai. Mbak Aya muncul lagi. Ini Bu, rada bingung saya, Bu. Belum. Oke, Mbak Aya bingung nggak? Iya Bu, bingung nggak pas. Kok nggak pas toh, Nduk? Oke, dimasukkan ke. Oke, kita putuskan bahwa min 2 kan titiknya jadi min 2,0 sama 0,4. Paham nggak titiknya dulu? Paham nggak? Karena tadi memotong sumbu Y pada titik 4. Memotong sumbu Y pada titik 4. Garis itu kalau memotong sumbu Y maka X-nya 0, nah. Nah, maka 0,4 kan gitu. Kemudian memotong sumbu X itu kalau Y-nya 0. Berarti kalau memotong sumbu X min 2 maka titiknya min 2,0. Maksudnya begitu. Nah, berarti kalau titiknya min 2,0 sama 0,4 dimasukkan ke persamaan atau tak tuliskan aja, tak share ning WA group nanti dibaca ya. Gitu ya. Oke. Tak ngeluarin kertas dulu. Mejanya buat apa eneng pokoknya ini. Nah.
Tuliskan ya. Berarti min 2,0 titiknya dan 0,4 kita katakan bahwa min 2-nya adalah X1, maka 0-nya adalah Y1. Oke, berarti 0 berikutnya adalah X2, 4-nya adalah Y2. Oke, sebentar. Dimasukkan ke metode pertama. Metode pertama adalah Y min Y1. Iki ngopo to pulpen? Nah, Y, tak tuliskan rumusnya. Y min Y1, ini adalah Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kita masukkan Y1-nya 0, Y2-nya 4 dikurangi 0. Ini adalah X1-nya min 2, nanti jadinya plus 2. Kemudian X2-nya adalah 0 min 2. Maka jadinya adalah Y per 4 sama dengan X plus 2 dibaginya adalah 2. Lakukan perkalian silang bahwa 2Y, ini 4, ini adalah X plus 2. Maka 2Y-nya adalah 4X ditambah 8 dibagi 2, jadinya adalah 2X plus 4. Oke, saya share di WA Group ya. Oke, saya share di WA Group. Bentar. Tak buka HP dulu. Maaf Bu, tadi yang dibagi 2-nya itu dari mana Bu ya? Ya, sebentar. Nanti kalau sudah baca pasti bisa, Le. Bentar, Le. Dibaca kerjaannya buatan aja, nanti kan mudeng. Soalnya tadi kan saya baru sampai yang 2Y sama dengan 4X plus 8 itu, Bu. Oke. Silakan dibaca, Nak. Silakan dibaca. Nah, silakan dibaca. Silakan dibaca. Sudah? Dibagi 2, karena ruas kiri 2Y, ruas kanan 4X plus 8. Disederhanakan kalau dibagi 2 namanya. Sudah? Sudah di-share loh. Silakan dibaca di WA Group. Ya, sampun Bu niki. Oh, sampun sih. Sudah ya Mas Fajar ya? Oke. Kalau misalnya nulisnya tetap 2Y sama dengan 4X plus 8, boleh nggak buatan? Boleh. Kan senilai itu, cuman kalau disederhanakan, berarti kalau ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanannya juga semua harus dibagi 2, gitu aja. Ya, jadi kalau konsep persamaan itu manakala ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. Konsepnya begitu. Sudah, yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan, padahal itu yang join itu 59 orang loh ya. Tanya ya. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah hubungan antara dua garis. Yang pertama berimpit. Ini yang saya tunjuk, ini namanya berimpit. Berimpit itu bisa dikatakan dia sejajar, tapi tanpa jarak. Jadi berimpit itu kalau garis ya tumpuk-tumpuan gitu. Ya. Jadi kalau berimpit itu kalau misalnya bangun itu kongruen. Kalau bangun itu kongruen, sama dan sebangun. Itu kongruen. Kalau ini sejajar itu berarti gradiennya sama. Berimpit juga gradiennya sama. Jadi ini berimpit, ini sejajar, nanti gradiennya sama. Kalau dua buah garis sejajar atau berimpit, maka mau diperpanjang sepanjang apapun tidak bakal ketemu titik potong. Jadi tidak akan memotong. Jadi dua buah garis yang berimpit dan sejajar tidak akan memotong. Kemudian yang ini yang saya tunjuk ini, di sini ini namanya berpotongan. Berpotongan itu berarti membentuk sudut. Ada sudut kecil, ada sudut besar. Nanti kalau di dalam persamaan garis yang diambil sudutnya yang kecil, yang sudut lancip. Kemudian ini adalah gambar dari persamaan garis atau garis yang berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus itu berarti perpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Berarti ini 90 derajat. Kalau ini 90, maka ini 90, ini 90, ini juga 90. Oke, jadi hubungan dua garis itu yang pertama bisa berimpit, yang kedua bisa sejajar, yang ketiga bisa berpotongan. Kalau berpotongan membentuk sudut, berimpit sama sejajar tidak membentuk sudut, sedangkan berpotongan tegak lurus membentuk sudut, tapi sudutnya adalah 90 derajat. Itu ya, itu adalah hubungan antara dua garis. Oke, paham sampai hubungan dua garis? Paham ya?
Oke. Iya, Bu. Sampai hubungan dua garis paham ya? Jadi kalau rimpet itu sebenarnya sejajar, cuman tanpa jarak gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini handphone, ini bolpen, nah ini numpuk begini, ini namanya berimpit. Ya, atau berimpitnya numpuk begini, jadi nggak kelihatan. Namanya berimpit. Jadi berimpit itu sejajar. Sama, jadi kalau ditarik garis pasti sejajar gitu. Oke. Nah, oke, sekali lagi hubungan antara dua garis itu adalah sejajar, ada, berimpit ada, berpotongan tegak lurus. Nek berpotongan itu berarti membentuk sebuah sudut sembarang. Nanti yang diambil adalah sudut lancip, yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat. Kalau berpotongan tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Oke ya? Oke, kalau gitu, J. Kenapa Kalau yang sejajar penentuan titik koordinatnya bagaimana Bu itu? Kok titik koordinat loh?